Jadi nggak usah kita ngomong saya itu beramal tidak mengharap surga. Terus ngarap apa kok? Saya beramal bukan takut neraka. Saya beramal tidak harap surga, tapi saya beramal ridho Allah. Beramal takut neraka itu disuruh Allah. Beramal mengharap surga disuruh Allah di Quran. Beramal karena ridho disuruh Allah juga di Quran. Tapi tingkat nafsunya dulu. Ya Allah ya Basir ya Sami'u ya Alim ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir subuh hari ini, khususnya imam-imam kita, dua-duanya hadir hari ini, Masya Allah. Para orang tua kami, lama saya tidak kemari. Saya mendengar abang saya Profesor Nawawi, Profesor Dr. Nawawi wafat. Beberapa hari yang lalu saya telepon nggak ngangkat-ngangkat, dan saya baru tahu kabar. Kami tahun 96 membeli tanah 4 hektar di Kutalim Baru. 1 hektar Ibu Profesor Habibah Hanum, di belakangnya Profesor yang kedua Bang Irfan Mutiara 1 hektar. Kemudian yang ketiga Bang Isnan, Ibu Lisa almarhumah 1 hektar. Kemudian hektar keempat di atas bukit Bang Nawawi, Ibu Hilda dengan saya kongsi 4 hektar. Lama kami tinggal di Jakarta, tanah itu ditinggal begitu. Kemudian ada bantuan dari bapak angkat saya membangun masjid, dan itulah kenangan terakhir saya dengan Bang Profesor Nawawi dengan Bang Irfan bertiga ke sana, sholat asar di sana, dan alhamdulillah dari 200-an orang yang pernah diislamkan oleh keluarga besar Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Bahrum Jamil dan kawan-kawan almarhum, 200 orang-orang karo di sana yang diislamkan. Ketika kami selesai membangun masjid itu, tinggal 60 yang Islam. Ya, 140 sudah keluar dari Islam. Alhamdulillah pelan-pelan sekarang sudah kembali. Ya, kita buat imamnya hafiz Quran, buat segitu ngaji, Iqra dan sebagainya. Ternyata anak-anak yang ngaji itu bapak-bapaknya, ibunya sudah tidak Islam, tapi bapak ibunya menyuruh datang ngaji. Waktu naik dari Iqra ke Quran, mereka lihat anaknya baca Quran, mereka balik lagi ke dalam Islam.
Dan sekarang terakhir minggu lalu masih mengislamkan satu keluarga lagi. Sekarang sudah 90-an yang Islam. Saya berharap 200 itu kembali semua. Atas bantuan dari kawan-kawan di sinilah. Abang-abang saya dengar Ibu Asmah juga sakit keras. Beliau kawan sebangku ibu saya di Muhammadiyah, Jalan Kamboja. Jadi ibu saya dengan Ibu Asmah itu satu bangku. Di sebelahnya Ivonila Krishna. Ivonila Krishna penyanyi dulu masih sehat walafiat sekarang, alhamdulillah. Saya masih berhubungan juga dengan Ibunda Ivonila Krishna. Dan semua hadirin yang hadir, Masya Allah. Ada Buya Sofyan Ras. Beliau, saya kenangan manis tuh. Mula-mula membuat sekolah pendidikan anak usia dini itu di garasi mobil. Tapi dengan kerja keras dan doa, berkat doa ibu juga, sekarang Sofiatul Amaliyah itu menjadi salah satu sekolah terbaik se-Sumatera Utara ini. Jadi memang begitu, sesuatu itu dirintis dari bawah. Dan manis buahnya kalau kita bersungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, waktu tidak banyak, ini hari kerja. Saya meminta kita semua bersyukur pada Allah SWT dan menyampaikan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kita ini orang yang paling terbaik di dunia ini. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu itu dijadikan Allah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Padahal umur kita pendek-pendek. Kita itu 60-70 tahun. Kata Nabi ma baina sittin wa sab'in. 60-70 kita wafat. Kalau ada yang lebih daripada 70, nggak efektif lagi beramal soleh. Sudah lemah. Tapi umat Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Adam 1050 tahun. Siti Hawa 950 tahun. Nabi Ibrahim 200 tahun. Panjang-panjang. Tapi yang dibilang umat terbaik kita. Sayangnya ayat Quran itu tidak bilang antum khairu ummah. Kalau antum khairu ummah, otomatis lahir jadi umat terbaik. Tapi Allah pakai kata kun. Kuntum. Artinya kamu itu nggak bisa jadi otomatis jadi umat terbaik kecuali dengan kerja. Jadi kalau kun itu ada mengandung pekerjaan. Baru kita mencapai derajat umat terbaik. Kalau antum khairu ummah udah otomatis lahir kita jadi umat terbaik. Ternyata Allah nggak mau begitu. Kita diberi kerja 3 agar kita menjadi umat terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kamu dijadikan Allah umat terbaik yang dikeluarkan Allah untuk manusia. Kerja pertama ta'muruna bil ma'ruf. Memerintahkan seluruh orang beriman untuk berbuat ma'ruf. Jadi nggak bisa diam-diam kita. Urus diri sendiri, yang penting sholat kita, zikir kita, nggak bisa. Kalau umat dulu bisa. Umat Nabi Nuh tuh 900 tahun umurnya, ibadah aja. Anaknya kafir pun nggak masalah. Jangan ke tetangganya, anaknya kafir nggak masalah. Istrinya kafir nggak masalah. Karena dia umat ibadah. Mati semua orang kafir. Tinggal 80 yang hidup. Nabi Nuh pun wafat umur 950 tahun. Jadi 50 tahun setelah banjir topan, Nabi Nuh wafat. Umat itu sudah bersih. 80 itu orang-orang soleh semua. Giliran anaknya masih soleh. Giliran cucunya sudah mulai rusak-rusak. Mulai nyembah patung. Penyembah patung pertama itu generasi cucunya umat Nabi Nuh alaihissalam. Tapi mereka nggak perbaiki. Ya nyembah patung lah. Kita sholat juga. Allah turunkan Nabi baru mendakwah mereka. Kenapa? Karena umat dulu tidak diperintah untuk berdakwah. Dia hanya diperintah untuk ibadah. Kita tidak bisa. Kita wajib memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, wa tanhauna 'anil munkar. Dan yang ketiga, wa tu'minuna billah, yakin pada Allah. Jadi ada 3. Memerintahkan orang berbuat ma'ruf, mencegah orang berbuat mungkar, dan yakin pada Allah. Siapa yang diajak ma'ruf? Siapa yang dicegah mungkar? Orang Islam. Orang yang beriman. Karena dakwah ini memang untuk orang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah olehmu peringatan,
Karena peringatan itu memberi manfaat kepada orang beriman. Kalau orang kafir dikasih peringatan marah dia, udah jelas. Munafik aja dikasih peringatan marah. Orang fasik, orang peminum tua dikasih peringatan marah. Kalau orang beriman, walau imannya lemah, mulutnya marah, hatinya bergetar. Jauh di dalam hatinya mengakui yang dibilang orang ini betul. Cuma nafsunya ngelawan. Nafsunya ngelawan. Imannya menerima. Tergantung besar imannya. Kalau imannya 5 watt, ya kayak lampu tidur. Merlep kata orang Medan. Dibawa, cuma bisa dibawa tidur. Dibawa membaca nggak bisa, bawa menjahit, putus tangan kita tertusuk jarum. Tergantung imannya. Tapi orang beriman itu walaupun dia bejat, kalau dikasih peringatan, jauh di dalam hatinya mengakui apa yang kita bilang itu benar. Dia mengakui orang baik itu baik, walaupun mulutnya melawan. Ah, kau jahat, kau sedikit-dikit kau sholat, dikit-dikit kau sholat. Macam sholat aja kerja kita di dunia. Mulutnya melawan, tapi hatinya mengakui bahwa kita betul. Nanti ketika dia mau mati, orang-orang bejat yang beriman, tapi beriman, mengucap syahadat, cuman dia bejat, dia jahat, dia mencuri, berzina, mabuk segala macam. Ketika dia sakit mau mati, apa dia bilang? Kawan-kawannya mabuk datang. Jangan khawatir kamu, John, kamu itu sama kami mabuk sudah sama-sama 15 tahun, kita keluarga besar. Kau kalau mati nanti kami akan doakan, kami akan antar ke kubur, tenang aja, kami akan bikin tahlilan 3 hari. Apa kata yang sakit ini? Kalian mau mendoakan aku? Waduh, cilaka. Udah pasti gak diterima kalau kalian yang doa. Jadi di dalam hatinya dia udah ngakui juga itu. Habis minum tua kau doakan pula aku, ditampar malaikat mulutmu. Udah, saya mau minta kalau mati nanti tolong Haji Puji aja, Pak Imam Setiabudi aja yang menyelenggarakan sholat jenazah saya. Kau pula mau mendoakan. Jadi sebetulnya dalam hatinya dia mengakui orang baik itu baik. Meskipun ketika dia bejat, mulutnya ngelawan. Wa nafsin tunazi'uh, kata Nabi. Nafsu itu nggak mau tunduk sama agama. Dia pasti melawan. Kecuali nafsunya itu memang sudah dilatih, dipaksa tunduk. Kalau nafsunya masih nafsul amarah, bisu, memang sukanya bejat. Cina seneng, mabuk seneng, joget seneng. Datang kawannya, deng 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 naik Vespa. Din, oi, maghrib ya. 10 menit lagi azan. Aduh, macam mau demam aku rasakan. Duluanlah kau. 5 menit kemudian datang kawan lain. Deng 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 deng. Din, oi, kemana? Ada acara joget, Din. Ah, joget. Ini penyanyinya dari Jakarta. Goyangnya lebih hot dari ulat bulu disiram bensin. Oh, sebentar kali. Hilang demamnya. Memang nafsunya memang nggak suka agama waktu itu. Memang sukanya dengan yang jahat-jahat gitu. Tapi ketika dia memaksa diri, dipaksanya nafsunya sholat, dipaksanya nafsunya zikir, dipaksanya nafsunya pergi umroh, nafsunya dipaksa untuk tunduk. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, nafsunya turun menjadi nafsul lawamah. Ditulis dalam surah Al-Qiyamah. Nafsul amarah ditulis Allah dalam surah Yusuf. Nafsul lawamah udah mau taat. Sholat udah mau, zikir udah mau, baca Quran udah mau, puasa udah mau, sedekah udah mau, umroh udah seneng. Tapi sekali-sekali terpleset juga. Jumpa kawan lama. Apa kabar kau, John? Udah hilang aja kok sekarang. Udah 5 tahun kita nggak jumpa. Mari kita lisui gitu. lisui. Oh, parmitu. Minum tua lagi dia. Pulang ke rumah, menyesalnya dia bukan main. Ya Allah, sudah 5 tahun aku nggak mabuk, kenapa hari ini aku jadi mabuk begini? Menyesalnya bukan main. Yang dulu nggak pernah terjadi itu. Waktu nafsulnya amarah, dia berbuat jahat, dia bangga dengan kejahatannya. Malam kami tadi malam 15 orang nyungsep semua, pingsan, saking banyaknya minum tua, bangga. Tapi ketika nafsunya sudah lawamah, menyesal dia. Ya Allah, kenapa aku jumpa si bedogol itu? Gara-gara dia aku jadi ikut mabuk. Menyesal. Nah, ketika berbuat jahat, ada penyesalan, itu nafsu sudah turun. Sudah lawamah nafsunya. Baguslah udah.
Apabila nafsu lawamah dipaksa terus beramal soleh, nanti nafsu turun setingkat lagi. Tadi dibaca imam kita, namanya nafsul mutmainnah. Ternyata masuk surga itu yang dipanggil bukan orang. Saya cari di Quran nggak ketemu orang dipanggil masuk surga, enggak. Ya ayuhan nas udkhulul jannah, nggak ada ayat itu. Hei manusia masuklah surga, belum jumpa saya ayatnya. Kalau dipanggil ya ayuhan nas pasti perintah. Sholatlah kamu, puasalah kamu, bertakwalah kamu, mesti begitu. Nggak ada ayatnya ya ayyuhalladzina amanu udkhulul jannah, hei kamu orang beriman, masuklah ke surga, nggak ada ayatnya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu mesti perintah. Disuruh berbuat ini, suruh berbuat itu, suruh jihad, disuruh sedekah. Tapi ketika masuk surga, disuruh masuk surga, itu yang dipanggil nafsunya. Masya Allah. Nafsunya tentu bukan yang amarah, bukan yang lawamah, tapi nafsu yang mutmainnah. Apa nafsu mutmainnah? Nafsu yang memang nggak mau lagi maksiat. Yuk zina yuk, gila kau. Yuk mencuri yuk, gila kau. Memang nggak mau lagi dia. Maunya apa? Maunya agama aja, zikir, baca Quran, sholat. Semuanya ukurannya Allah. Dikasih makan. Kau udah 3 hari jatuh pesawat terbang di hutan. Iya. Sekarang kamu harus makan. Sudah 3 hari nggak makan. Iya. Ini nasi. Ini kari. Masya Allah. Udah 3 hari nggak makan dikasih kari. Dia tanya sama kepala desa di pinggir hutan itu. Ini kari apa? Kari anjing. Hah? Kari anjing? Oh, tahu usah. Biar saya makan nasi aja pakai garam. Kamu itu udah 3 hari nggak makan. Iya, tapi saya masih bisa makan nasi dengan garam. Nggak enak, biarlah nggak enak, asal halal. Ini nafsul mutmainnah. Ukurannya Allah. Dipanggil masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang sudah tenang dengan agama, nggak goncang lagi dengan dunia dan maksiat. Irji'i ila rabbiki radiyah. Datanglah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho. Tidak mungkin orang beramal soleh karena ridho kalau nafsunya belum sampai derajat mutmainnah. Tidak mungkin. Mesti terpaksa. Sholat terpaksa, zikir terpaksa, sedekah 10.000 gemeternya 2 jam. Kenapa kok gemeter? Baru sedekah kok gemeter 10.000? Mesti terpaksa. Orang yang mau mengamalkan agama dengan ridho ketika nafsunya sudah mutmainnah. Jadi nggak usah kita ngomong saya itu beramal tidak mengharap surga. Terus ngarap apa kok? Saya beramal bukan takut neraka. Saya beramal tidak harap surga, tapi saya beramal ridho Allah. Saya tidak takut neraka, dan saya tidak berharap surga. Bagaimana takut neraka? Api neraka pun dihisapnya. Beramal takut neraka itu disuruh Allah. Beramal mengharap surga disuruh Allah di Quran. Beramal karena ridho disuruh Allah juga di Quran. Tapi tingkat nafsunya dulu. Kalau tingkat nafsunya bejat, masih suka jahat, memang disuruh takut sama neraka. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu hai manusia. Ini ayatnya kan ya ayuhan nas. Surah Al-Baqarah 15. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Awal surat yang dipanggil manusia. Hei manusia, takwalah kamu pada Allah. Sembahlah Allah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dan orang sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan menyembah Allah kamu berubah menjadi manusia yang bertakwa. Di bawah itu bawahnya. Takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Disediakan Allah neraka itu untuk orang-orang kafir. Takutlah kamu neraka. Memang disuruh. Siapa nggak takut neraka? Siapa nggak takut neraka? Neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Menurut ilmu fisika, benda-benda ini bisa menahan panas. Tapi nggak sama kekuatannya. Air
hanya bisa menahan 100 derajat Celcius, cair dia, habis hilang, jadi apa? Jadi uap. Nggak mampu air menahan panas 100 derajat, lebih dari itu nggak bisa. Baja, dia bisa mampu menahan panas sampai 2500 derajat Celcius. Lebih dari itu dia cair, nggak mampu dia menahan panas lebih dari 2500 derajat Celcius. Batu, ambil batu sebesar gajah, bakar di bawahnya seminggu, 10.000 derajat, dia belum hancur jadi abu. Kalau bahan bakar api neraka batu, dia mengeluarkan api, berapa panasnya api neraka? 15.000 derajat, 20.000 derajat. Takut kamu kata Allah, jangan nggak takut sama neraka. Ketika kita beramal karena takut neraka, sholat yuk, ayo. Kata kawannya nggak usah sholat hari ini, mancing aja kita. Tapi aku nggak berani, aku takut aku masuk neraka. Kalau nggak sholat nanti masuk neraka. Kau tunggulah 5 menit aku sholat, kilat aja. Qul huwallahu inna a'toina aja. Tapi dia takut neraka. Yuk jinah yuk. Aku sih sebetulnya mau berzina itu, tapi takut aku neraka. Nggak berani lah. Udah bagus lah itu, betul nggak? Kok tiba-tiba ada orang ngomong beramal jangan takut neraka. Oh, Allah suruh takut neraka kok kau melarangnya. Udah syukurlah orang beramal karena takut neraka. Udah bagus sekali lah itu, ya nggak? Ayo korupsi yuk. Mau sih aku cepat kaya sih, tapi aku takut aku masuk neraka aku. Udah bagus lah itu. Ketika 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun memaksa dirinya, nggak mau melakukan kemaksiatan dan nggak berani meninggalkan kewajiban karena takut neraka. Satu hari imannya naik. Iman itu kan yazid, bertambah dengan amal soleh, wayangkus berkurang dengan amal bejat, amal maksiat. Ketika imannya naik, nafsunya turun, dia sudah berharap surga. 10 tahun sudah takut neraka, tiba-tiba berubah dia, sudah berharap surga. Udah 10 tahun sholat, 10 tahun puasa, 10 tahun berzakat, 10 tahun berzikir, 10 tahun sedekah, 10 kali umroh. Nah, dia udah berharap surga. Dan itu disuruh dalam Quran, surah As-Saff. Dan panggilan Allah berubah. Kalau takut neraka, panggilannya ya ayuhan nas. Al-Baqarah ayat 15, 16, 17 sampai takutlah neraka. Kalau berharap surga, yang dipanggil orang beriman. Udah naik derajatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu yang beriman, hal adullukum ala tijarah, maukah engkau kutunjukkan perniagaan? Allah bisnis loh. Ini hari ini dicela orang. Beramal mengharap surga, kayak bisnis saja sama Tuhan. Memang bisnis. Yang bilang bisnis siapa? Allah. Hal adullukum ala tijarah, maukah engkau hai orang beriman kutunjukkan kepadamu sebuah perniagaan, tijarah, maukah engkau kutunjukkan hai orang beriman sebuah bisnis dengan aku, kata Allah. Memang bisnis. Allah nggak bisnis. Tunjikum min azabin alim, bisnis kamu dengan aku, kata Allah, menyelamatkan kamu dari neraka. Nggak usah takut lagi neraka, sudah lewat itu. Sekarang kita bicara tentang surga. Udah begitu ayat Quran ini surah As-Saff. Untuk kau dapat surga dengan aku berbisnis, ada modal. Mana ada bisnis nggak ada modal? Bisnis ada modal. Modalnya apa? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kau yakin dengan Allah dan yakin sama Rasul. Jangan yakin sama yang lain. Ikuti Allah saja, ikuti Rasul saja. Yang lain nggak usah. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim bi amwalikum wa anfusikum. Selain modalnya yakin sama Allah sama Rasul, ada kerjanya. Tentu bisnis ada pekerjaannya dong. Pekerjaannya apa? Kamu berkorban bela agamamu dengan hartamu sendiri, jangan pakai harta orang, dan dengan dirimu sendiri. Nah, kenapa didulukan harta dengan hartamu dan dirimu? Sebab lebih berat korban harta daripada korban diri, itu jelas. Maka disebut harta dulu. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjihad atas agamamu Islam ini, pakai hartamu, pakai dirimu. Sebab orang kalau pakai diri agak ringan. Mau maulid Nabi, panggil ustadz,
Oke, kasih makan yang datang, siap. Kumpulkan duit, oke. Siapa panitia? Saya, bendahara. Oke, diketoknya rumah orang semua. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Semua rumah datang. Seminggu kemudian rapat lagi. Sudah terkumpul duit, sudah. 1000 rumah sudah saya datangi semua. Ini daftarnya. Ketua, ini duitnya. Dibaca ketua. Nggak ada nama dia. Hah? Diketoknya pintu orang 1000. Nama dia nggak ada situ. Dia pakai dirinya mau 1000 orang didatangi rumah. Tapi pakai duitnya nggak bisa. Pura-pura lupa deh. Diingatkan, namamu belum ada. Saya kan pakai tenaga Tuhan. Duit, nah, Tuhan maklum itu katanya. Maka didulukan uang karena berat. Sifat manusia itu dasarnya memang pelit. Begitu lahir sifat pelit sudah dibawa. Dipaksa dengan agama baru sifat pelit itu hilang. Bayi itu kalau lahir genggam tangan. Sambil menangis menyebut nama Allah. Huwa, 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 huwa. Huwa itu nama Allah. Yang bilang Sayyidina Ali dalam kitab Ruhul Ma'ani. Huwa ismun min asma'illah. Huwa itu salah satu dari nama Allah. Ada Kristen namanya saksi, ya huwa. Wahai dia. Orang Medan menjikirkan kata huwa itu dalam wiritan malam Jumat itu, wiritan yang tahtim tahlil itu disebut ya huwa di situ. La ilaha illallah yahu Muhammadur Rasulullah yahu yahu yahuwa. Man karena bacanya wakaf berhenti dibaca yahu. Orang-orang torikat kalau zikir tingkat 3-nya hu. Jangan dibayangkan hu-nya itu ha dengan u, itu gonggongan anjing. Hanya itu ha Arab dengan waw. Huwa itu dia Allah, dia Allah, dia Allah. Makanya jangan anggap enteng dengan Arab. Hari ini ada 5 tahun ini ada gerakan anti Arab. Lihat orang berserban Arab. Lihat saya pakai jubah ini Arab. Nabi Isa orang Yahudi, orang-orang Bani Israel pakai jubah, betul nggak? Nabi Musa orang Mesir, keturunan Bani Israel, pakai jubah. Saya pulang ke Cina, saya jumpai kakek-kakek nenek moyang saya di sana. Foto-fotonya saya lihat, ibu saya kan Cina. Ternyata pakai jubah semua. Berarti jubah bukan pakaian Arab. Lihat film Jet Li. Tendangan tanpa bayangan, pakai jubah kok. Ceng 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 ceng, pakai jubah. Makanya kalau mau ngomong tuh pikirin dulu, pikirin dulu. Nama Tuhan kita Allahu itu ditulis pakai bahasa Arab alif lam lam ha. Allahu. Nggak usah dibarisi, ditulis aja alif lam lam ha. Semua orang kan bacanya Allahu. Kalau ditulis pakai huruf Latin A L L A H U, kita masih baca Allahu, masih kita. Kalau orang Kristen dia baca Allah. Kalau kita masih baca Allah. Tapi kalau dihapus, itulah hebatnya. Alif lam lam ha dibaca Allahu. Hapus alifnya, masih bisa dibaca lillahi, baginya Allah. Hapus lamnya satu, lahu, baginya Allah. Nggak hilang artinya. Hapus lamnya satu, hu, dia Allah. Coba huruf Latin bikin. A L L A H, Allah. Oke, buang A nya satu, lah. Buang L nya satu lagi, lah. Buang L nya satu lagi, jadi ah. Buang A nya satu lagi. Kok dendam sama Arab? Justru dahsyat Arab itu. Dan seragam sholat kita semua gara-gara itu, betul nggak? Seluruh dunia Allahu Akbar, nggak ada berubah. Orang Minang sholat Allah Tuhan nan gadang, nggak berubah. Tetap seluruh dunia Allahu Akbar. Beramal takut neraka tingkat manusia, tapi selamat, udah selamat, tingkat manusia yang selamat. Berharap surga
tingkat manusia yang lebih tinggi dari itu, orang beriman. Ada upahnya, bisnis itu ada upahnya, ada untungnya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Upahnya apa? Yaghfir lakum dzunubakum, dosamu beres, ampun semua kata Allah. Kalau kau bela agama ini dengan harta dan dirimu, dosamu ampun. Jadi kita itu membela agama, sedekah kah, bangun madrasah kah, menyelesaikan masjid, udah 15 miliar itu masjid itu. Betul nggak? Itu kita bukan sekedar dapat surga juga. Pertama, dosa ampun. Karena nggak bisa masuk surga orang berdosa. Ditimbang amal dulu. Lebih banyak dosa, masuk neraka. Lebih banyak pahala, baru masuk surga. Makanya supaya penghalang besar masuk surga itu dosa, asal berbuat baik, ampun dosa dulu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Baru kemudian Allah masukkan kamu ke surga. Jadi berharap surga itu keniscayaan, betul ya? Jangan bilang saya beramal nggak perlu neraka, nggak takut neraka, nggak harap surga. Allah suruh kok kita bantah. Baru yang ketiga, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i. Kalau kita terus-terusan memaksa diri terus dalam agama, menghindarkan diri dari maksiat, satu hari nanti baru kita datang karena ridha Allah. Sholat tahajud 20 tahun nggak pernah tinggal. Jangankan akal kita dan hati kita, seluruh sel-sel tubuh kita ikut terbentuk dengan tahajud itu. Kalau kita setiap jam 1 bangun, mula-mula pakai jam beker, pakai handphone, di setel bunyi ayam bekoko, sampai berkeringat ayam itu tak bangun dia. Bukan mudah melawan nafsu. Tapi kemudian bisa bangun jam 1, 5 tahun, 10 tahun. Satu hari tak ada jam beker. HP tidak sempat dicas, mati tidur. Pas jam 1 seperti biasanya aja, tik bangun jam 1, tepat jam 1. Orang barat bilang biological clock, jam biologis. Kalau kita bilang seluruh sel tubuhnya tunduk, aslama, tunduk kepada Allah SWT. Seluruh dari ujung rambut sampai ujung kuku sudah tunduk sama Allah, sehingga semuanya akan membangunkannya jam 1 malam untuk tahajud. Ketika mau mati, kesadaran sudah tidak ada. Disenter dokter matanya, udah nggak bergerak pupil mata. Kata dokter, udah nggak gerak, cubit nggak gerak. Apa kata dokter? Istri bapak sudah koma. Nangis suaminya. Koma itu apa dokter? Koma itu hampir titik. Diambil bapak itu telinga istrinya sebelah kanan, dibisikkannya kalimat la ilaha illallah. Dokter itu nengok, la ilaha illallah. Apa kata dokter itu? Percuma pak, otak udah nggak jalan, kuping udah nggak dengar, respon udah nggak ada. Percuma bapak bisikkan la ilaha illallah di kupingnya, dia sudah koma. Apa kata suaminya? Pak dokter Islam, PKI ya? Kok PKI? Rasul bilang lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah di kuping orang yang sakaratul maut. Kata Rasulullah. Bapak bilang percuma. PKI bapak, nggak percaya bapak sama Rasul. Diajar la ilaha illallah. Siapa yang kita ajar itu? Ruhnya lihat, ruhnya dengar. Malaikat maut datang, ruhnya lihat. Selain itu, seluruh tubuhnya itu, sel-sel tubuhnya yang sudah aslama yuslimu islaman itu, sudah menyerah dengan Allah itu, dia mendengar itu makanannya, kan makanan rohaniahnya itu. Begitu diucap la ilaha illallah, seluruh tubuhnya bergerak, bulu-bulunya berdiri. Inilah kalimat yang seumur hidup aku berjuang atasnya. Seluruh waktu, pikiranku, hidupku, nafsuku semua tunduk dengan itu. Tentu dia ada respon. Dulu di sini di belakang Setiabudi 2 ada namanya Pak Abdullah, pemeriksa keuangan BPKP.
Katanya sekarang sudah pindah ke Aceh Tamiang, sudah jadi kepala dinas di sana. 3 tahun yang lalu saya ceramah di Tamiang, saya jumpa itu orang Aceh Tamiang, namanya Pak Abdullah. Ibunya sakit keras, pakai selang di hidungnya, dipasang selang ke hidungnya untuk makan, lewat kerongkongannya ke dalam perut. Saya disuruh doa, saya doa, saya bacakan surah Yasin, kemudian saya doa. Tiba-tiba waktu saya bilang la ilaha illallah, saya bilang itu, ibu itu ngucap dengan fasihnya, la ilaha illallah. Nggak masuk akal, orang ada selang kok. Ada selang dari hidungnya masuk ke lehernya, mestinya nggak bisa dia ngomong, nggak bisa kok, nggak bisa ngomong. Ada selang besar hidungnya masuk sini ke lehernya, ini pita suaranya kena selang. Tapi saya mendengar dengan tegas la ilaha illallah itu 3 kali dia ucap keras-keras. Anaknya loncat gitu. Ibu saya nggak pernah bisa ngomong, Pak, orang ada selang. Ini nggak pakai akal, ini nggak laku akal di sini. Ini yang mengucap itu seluruh sel-sel tubuhnya. Yang seumur hidup ibunya itu memang menyerah dengan Allah seumur hidup. Karena seumur hidup nggak mau nyerah sama Allah, orang sholat subuh dia main perkutut. Orang sedekah dia marah, sedekah aja, dikit-dikit sedekah. Orang Islamnya asal kumpul minta duit, asal kumpul minta duit. Si Abu Janda bilang begitu, asal kumpul minta duit, asal kumpul minta duit. Padahal orang maksiat juga asal kumpul minta duit. 17 Agustus mau bikin organ tunggal, ngumpul duit juga dari rumah ke rumahnya nggak. Bahkan PON, Pekan Olahraga Nasional, ngumpulin duit. Saya perlu naik pesawat, udah boarding, diminta duit. Nggak boleh bapak naik pesawat kalau nggak bayar duit, katanya. Kenapa? PON. Aku bilang kau memaksa, memang harus paksa, Pak, ini ada aturan menteri, Pak. Nanti duitku itu kau pakai untuk orang pakai cawat renang-renang itu, gue bilang. Loncat-loncat indah itu, gue bilang. Iya, wah maaf lah, nggak berani aku. Lebih baik aku nggak usah naik pesawat, pulang aja aku daripada itu. Untuk maksiat orang itu juga kumpul-kumpul duit. Kita giliran kita ngumpulin duit untuk agama dicaci-caci. Bukan untuk pribadi-pribadi kita, itu untuk agama. Supaya apa? Supaya nanti seluruh tubuh kita ini, sel-sel tubuh kita, ketika diucapkan la ilaha illallah di kuping kita, menerima dia. Tapi kalau orang yang dikit azan, main perkutut, orang sholat maghrib dia sport ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kiri, ke kiri. Begitu diucapkan la ilaha illallah, apa dia bilang? La ilaha illallah. Karena seluruh tubuhnya itu, sel-sel tubuhnya itu memang makanannya perkutut itu. Paham? Orang barat menyebutnya biological clock. Apa? Kita menyebutnya muslim, orang yang menyerah dengan Allah. Wa ana minal muslimin. Memang nggak berani dia nabrak aturan Allah. Inilah yang mau saya sampaikan. Dan kita ini orang yang paling tinggi. Wala tahinu, kamu jangan merasa hina, kata Allah. Kamu jangan merasa hina. Ini surah Al-Imran. Wala tahzanu, kamu jangan merasa galau, wahai orang beriman. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu derajatnya paling tinggi kalau betul kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. A'launa, kata orang Arab, isim tafdil. Isim tafdil itu paling, nggak ada lebih tinggi dari itu. A'launa paling tinggi. Bahasa Inggrisnya superlative form, bentuk superlatif, nggak ada lebih tinggi dari itu. Good, better, best. Good, better, best. Baik, lebih baik, best. You are the best one. Kamu yang the bestnya, bukan good, bukan better kamu. Orang beriman itu the best one. High, higher, highest. Tinggi, lebih tinggi, paling tinggi. You are in the highest position. If you really believe in God, Allah SWT and the Prophet Muhammad SAW. Kamu itu derajatnya paling tinggi. Orang beriman. Jangan kamu merasa hina. Kita hari ini merasa hina. Apalah awak? Awak miskin ya awak. Awak ini makan pun hajab. Kamu itu orang beriman paling tinggi derajatmu. Karena kalau mati ke dalam kubur, yang diperiksa imanmu. Di kubur pemeriksaan iman. Man rabbuka, siapa Tuhan sembahanmu? Iman. Ma imamuka, kitab suci apa menjadi pedoman hidupmu? Rukun iman itu Quran. Man nabiyuka, siapa nabimu yang menjadi pedoman hidupmu?
rukun iman. Sholat nggak diperiksa di kubur. Itulah. Puasa apalagi. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal pertama yang diperiksa dari seorang hamba Allah di hari kiamat adalah sholat. Jadi amal nggak diperiksa di kubur. Yang diperiksa di kubur iman. Kalau beres pemeriksaan iman, kita aman di kubur, dibentangkan karpet dari surga, firas minal jannah. Kita pun tidur di kubur menjadi taman daripada taman surga. Tapi kalau pemeriksaan iman gagal, man rabbuka? Bah, apa kau suruh aku buka-buka? Jangan harap selamat. Jadi iman itu nggak main-main. Iman menyelamatkan kita di kubur. Iman mengawani kita selama dalam kubur. Iman meluluskan kita untuk masuk surga Allah SWT. Dan agama kita Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu paling tinggi. Islam itu tinggi, nggak ada lebih tinggi dari dia. Kan 2 kali tinggi kita itu. Iman orang tertinggi, Islam agama tertinggi. Kok minder? Kok kita merasa hina? Saking merasa hinanya orang Islam hari ini, nggak pede dia. Baca sholawat di masjid. Di gereja dibikinnya. Di altar gereja ada salib di belakang. Dibacanya selawat. Azan, nggak pede azan di masjid. Sekarang sudah azan di gereja. Sudah masuk videonya ke saya tadi malam. Pas di samping pohon Natal tuh belakang ada salib di azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas sholat. Siapa pula mau sholat di gereja? Astagfirullah. Dinyanyikannya syair minta Firdaus di atas altar gereja tempat khutbah pendeta itu. Ilahi las tulil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, aku nggak layak masuk surga Firdausmu. Memanglah, mana layak kayak gitu modelmu. Nggak pede. Kita harus pede. Kan ini toleransi, Pak. Toleransi itu udah dibilang Quran, lakum dinukum waliyadin. Biarkan orang dengan agamanya, jangan ganggu. Kita kerjakan agama kita, jangan campur orang dalam agama kita. Kita nggak campuri orang, orang nggak campuri kita, masing-masing jalan. Dan itu sudah berlaku 1400 tahun lebih. Di Indonesia pun sudah berlaku 70 tahun lebih. Merdeka udah 74 tahun, 70 tahun. Merdeka sudah 74 tahun, hampir 75. 70 tahun. Itu sudah berlaku, lakum dinukum waliyadin. Saya kecil di sini, umur 3 tahun saya udah di Setiabudi ini. Ada gereja 2 aja, bapak saya nggak kasih izin di sini gereja. Satu gereja di luar Tanjung Sari itu, GKPI. Satu lagi sana di Benda Meriah sana, lewat dari pasar 5 apa pasar 4 sana. Namanya Pondok Batuan dulu. Ada gereja Karo Benda Meriah. Kalau Tanjung Sari nggak dikasih bapak saya, nggak dikasih izin ada gereja waktu itu. Karena memang nggak ada orang Islam, nggak ada orang Kristen di Tanjung Sari. Yang ada di Tanjung Rejo sama di Tanjung Selamat. Di sana lah dibikin gereja, jangan di sini. Dan kami nggak pernah mengucapkan selamat hari Natal kepada kawan-kawan kami. Walaupun di sebelah rumah saya di Tanjung Sari Setiabudi itu dosen USU, Insinyur Tampu Bolon. Saya Tengku Zulkarnain, dosen Fakultas Sastra, sama-sama dosen USU, berkawan akrab, bertahun-tahun bertetangga. Nggak pernah saya hari Natal dia bilang selamat hari Natal, enggak. Dia pun nggak ikut-ikutan. Jul, ikut aku sholat Jumat sama kau sekali. Katanya enggak juga. Saya sayang dengan dia, dia sayang dengan saya. Kenapa? Sama-sama manusia, sama-sama bangsa Indonesia. Dia pun ngerti, nggak pernah dibilangnya Jul. Sekali-sekali kau bilanglah selamat hari Natal. Nggak pernah. Sampai kami berpisah, saya pindah Jakarta, beliau wafat, nggak ada masalah kami hidup. Tetap aja bersaudara. Karena persaudaraan, percintaan, persaudaraan sebangsa itu memang keniscayaan. Paham kira-kira? Jadi nggak usah kita campuri. Dan alhamdulillah, Undang-Undang Dasar 45 menceritakan toleransi itu seperti Quran. Lakum dinukum waliyadin. Masing-masing kerjakan agama masing-masing. Lihat pasal 29 ayat 2. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama, garis miring kepercayaan, dan menjalankan agama, garis miring kepercayaannya masing-masing. Ulangi, ulangi. Yang kuat masing-masing, bukan campur-campur. Tidurlah kamu di rumahmu masing-masing dengan istrimu masing-masing. Jangan tidur di rumah orang sama istri orang. Kira-kira paham nggak ini?
Itu Pancasila yang bilang, Undang-Undang 45 yang bilang, pasal 29 ayat 2. Kok kita hari ini kok susah sekali sih memahamkan itu? Memahamkan sebegitu sederhananya Quran, lakum dinukum waliyadin. Sebegitu sederhananya Undang-Undang Dasar 45. Menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sesederhana itu nggak paham. Sampai ada profesor doktor ahli agama dari kecil pesantren sampai sekolah Timur Tengah, profesor doktor mengucapkan selamat Natal baca bismillah. Bismillah. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari lahirnya anak Tuhan. Selamat hari Natal kan selamat hari lahirnya anak Tuhan. Ini orang pakai bismillah apa supaya menjadi sunnah ini ya. Sengaja pakai bismillah supaya jadi sunnah gitu, mengucapkan selamat Natal itu. Saya dosen sastra Inggris. Merry Christmas itu artinya hari lahirnya Kristus. Kristus itu Christ is the Son of God, anak daripada Tuhan. Sedangkan kita lam yalid walam, Tuhan kita nggak beranak, nggak diperanakkan. Saya itu Ustaz, mengucapkan selamat Natal itu cuma di mulut aja, hati nggak ikut. Mana bisa kita bicara mulut hati nggak ikut. Kalau orang Islam nggak bisa, kalau orang munafik bisa, orang munafik. Memang lain di mulut, lain di hati, namanya munafik. Kalau orang beriman nggak bisa, itu mulut dengan hati mesti sinkron. Hanya 2 orang beriman aja yang mulutnya dengan hatinya nggak sinkron. Siapa? Pertama orang gila, itu mulut dengan hati nggak sinkron, gila. Yang kedua orang mabuk. Kalau orang mabuk tua lewat nenek-nenek umur 80, cantik dilihatnya itu. Orang dia mabuk, dibilangnya I love you baby. Si nenek bilang jangan begitu, I love you baby. Ditunggu nenek itulah pakai di syutingnya lah pakai telepon. Apa Pak? I love you baby. Oke, I love you too katanya. Udah sembuh mabuknya, ditengok, kok ada nenek-nenek. Saya menunggu kamu Mas. Menunggu apa? Nikah. Kok nikah? Loh, tadi bilang I love you baby. Mana ada? Ini rekamannya. I love you baby. Oh, itu lagi mabuk. Lain di mulut, lain di hati. Oke, orang terima. Kalau orang waras nggak mungkin. Yang kedua orang gila. Orang gila memang mulut dengan hatinya nggak sinkron, namanya gila. Ada cerita orang gila mancing ikan di ember. Di rumah sakit gila, dia mancing ikan di ember. Duduk dia di kursi. Si gila tadi mancing di ember. Masuk dokter yang merawat dia lah di rumah sakit gila itu. Selamat pagi Udin. Udin, selamat pagi. Diliriknya pun enggak. Lagi ngapain Den? Mancing Den, kata dokter tuh. Ditepuk, Den, lagi mancing. Diliriknya enggak, dijawabnya pun enggak. Akhirnya dokter tuh bilang, Den, Pak Dokter mau masuk kamar kerja dulu ya. Teruskan mancingnya. Pak Dokter pesen, nanti kalau dapat ikan bagi sama dokter ya. Begitu dokter pergi baru dia melirik. Dokter gila. Mancing di ember kok dapat ikan. Pakai minta-minta lagi. Gila. Namanya orang gila. Udah sampai situ aja. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya nafsul mutmain, dan mudah-mudahan kita punya iman yang kokoh dan tangguh, dan semoga yang terakhir kita pede dengan agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Orang Islam itu orang hidup. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu mathalul hayyi wal mayyit. Itu hadis Bukhari. Perumpamaan orang yang beriman yang ingat dengan Allah, zikir dengan Allah, ingat sama Allah, ukurannya Allah. Dia itu orang hidup. Orang yang tidak peduli dengan Allah, lalai dari Allah, itu orang mati kata Allah. Perumpamaannya, kita ukur, ini nggak boleh sama Allah, ini nggak boleh sama Allah. Kita itu orang hidup. Tapi kalau Allah jangan bawa-bawa. Ini dunia bung. Itu orang mati. Apa bedanya orang hidup dengan orang mati? Orang hidup tidak terpengaruh oleh lingkungan. Itu hebatnya orang hidup. Apapun lingkungannya, kelas Vegas pun dia nggak main judi dia. Nggak terpengaruh dia dengan lingkungannya. Itu orang hidup. Ikan di laut, lahir di laut 10 tahun dia di laut besar, direndam air laut 10 tahun,
dipancing kawan, dimakan ikan. Dagingnya apa? Rasanya asin apa manis? Tawar, manis, nggak asin. Padahal dia direndam, ikan itu direndam air laut, air garam 10 tahun. Coba beli ikan di pasar yang sudah mati sekilo, rendam air garam 2 jam, goreng lah kalau nggak meringis makannya. 2 jam direndam air laut, dia jadi asin karena dia direndam sudah mati. Ketika dia hidup 30 tahun pun ikan di laut dimakan, dagingnya nggak asin, nggak pengaruh lingkungan bagi orang yang hidup. Siapa orang yang hidup? Orang yang selalu ingat dengan Allah, orang yang tidak peduli dengan agama. Dia orang mati. Pernah Buya Hamka cerita sama orang kaya besar, almarhum Buya Hamka. Kata orang kaya itu, saya baru pulang haji. Wow, bagus. Dari Mekah saya, kata orang kaya itu. Alhamdulillah, kata Buya Hamka. Ternyata di Mekah ada pelacur. Kejut Buya Hamka. Nggak ada. Saya selalu umroh haji sana, nggak ada pelacur. Ada. Saya sudah melakukannya. Ada. Kata Buya Hamka, saya beberapa kali ke Los Angeles. Nggak ada pelacur di sana. Oh, salah Buya Hamka. Kalau Los Angeles berserak-serak, tiap gang pun ada. Nggak ada, kata Buya Hamka. Ada. Apa kata Buya Hamka? Memang begitulah, orang akan mendapat apa yang dia cari. Kalau orang mencari pelacur, di Mekah pun ada. Tapi kalau kita mencari Allah, mencari agama, di Las Vegas pun kita jumpa Allah. Di Los Angeles pun kita jumpa Allah. Di Makau, orang datang sana main judi semua. Kita tidak main judi. Kita makhluk yang hidup. Dia terpengaruh kita dengan keadaan lingkungan. Demikian ceramah ini, lebih kurang mohon maaf. Tidak ada tanya jawab. Karena ini hari kerja. Maafkan saya. Ada yang mau nanya? Ada? Enggak kan? Enggak lah. Terima kasih yang menghadirkan saya. Bapak yang memanggil saya pagi ini, terima kasih. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita semua. Semoga kita semua sukses lah kira-kira ya. Saya berharap seperti Sofiatul Amaliyah itu betul-betul menjadi monumen, ya, menara Islam di Sumatera Utara. Pintar tapi Islami. Al-Azhar tuh marsnya dulu saya ngarang. Itu saya sisipkan kata-katanya itu, intelektual muslim. Waktu itu Al-Azhar perguruan kita, berkembang siap berkarya, nuansa berbagai. Pokoknya itu saya ngarang itu. Namanya T. Zulkarnain, sampai sekarang masih saya. Mars Al-Azhar, himne Al-Azhar. Mars Universitas Hamid Hamzah, himne Universitas Hamid Hamzah. Mars Kabupaten Serdang Berdage. Mars Sekolah Perawat Bina di Istana Surdama, itu karangan saya semua itu. Waktu itu saya masih main musik. Tapi 88 saya berhenti. Dan saya naik haji jalan darat dari Setiabudi. Jalan darat tahun 96 saya jalan darat dari sini ke Tanjung Balai, dari Teluk Nibung naik boot 8 jam ke Kelang, tong. Dari Kelang naik perahu, naik kereta api ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur naik bus ke Bangkok. Dari Bangkok terus ke perbatasan Myanmar, minta izin menyeberang dari situ ke Dhaka, Bangladesh. Kadang-kadang dayung sampan, kadang naik truk, kadang naik bus, kadang naik kereta api. Pokoknya saya sampai ke Mekah 4,5 bulan. Ini kenangan benar ini masjid bagi saya. Waktu saya berangkat haji, saya bilang saya permisi tidak ngajar karena saya mau naik haji setahun. Orang bilang saya gila. Mana ada orang naik haji gila. Jumpa dokter asma. Waktu ibu saya tahun 97 naik haji, setahun kemudian saya tunggu di sana. Jumpa ibu asma. Karena ibu saya perlu obat, sakit mahnya kuman. Saya datangi sebelah hotel Taisir 57. Itu hotel ibu saya tingkat 10. Sebelahnya itu ada pengobatan gitu, klinik orang Indonesia. Saya belok, ibu asma yang terima. Loh, Ustadz sampai sini Ustadz? Iya. Kami pikir nggak sampai Ustadz kemari. Iya memang. Saya pikir juga gitu. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.